Hei, kamu, kalau ngopi tuh jangan banyak-banyak. Kalau tidur jangan larut malam. Kalau pakai topi jangan kebalik seperti ini. Kalau berangkat kerja atau kuliah jangan sampai kamu telat. Sering banget kita mendengar opini atau pendapat dari orang di sekitar kita gitu. Bahkan dia ngasih tahu kita bagaimana harusnya suatu hal itu dikerjakan, apa yang harus dikerjakan, sampai bagaimana kita berpikir. Seringkali orang memberi nasihat atau advice yang menurut mereka itu benar. Inilah pentingnya kemampuan berpikir dari first principle. Bagaimana kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan, dari mana kita berada, dan kita nggak ragu untuk mencoba sesuatu yang baru karena kita bakal ngedapetin sebuah pengalaman di sana. Nggak sedikit orang berpendapat dan punya pengalaman dalam suatu kotak yang terbatas. Dan nggak jarang juga mereka menginginkan orang lain tetap berada dalam satu kotak yang sama dengan mereka. Padahal di luar sana ada banyak kotak-kotak yang punya pengalaman dan juga pendapat yang berbeda yang mungkin jauh lebih baik daripada satu kotak yang mereka sudah tahu tersebut. Sering nggak kita mendengar sebuah pendapat dari seseorang di tempat kerja misalnya, yang menurut dia bertahan di perusahaan itu adalah pilihan terbaik gitu. Setelah kita lihat ternyata orang tersebut sudah bertahun-tahun berada di perusahaan tersebut, di mana teman-temannya ternyata sudah banyak yang berpindah karir, bahkan mendapatkan posisi yang jauh lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang bikin mereka jauh lebih happy, dan gak sedikit juga di antara teman-temannya yang ternyata udah mulai bisnis gitu. Sering juga ketika kita memilih suatu lokasi untuk tempat tinggal gitu, misalnya ada seseorang yang berpendapat bahwa menurut dia itu adalah kota terbaik gitu. Tetapi setelah kita usik, ternyata dia memang lahir dan besar dari situ, dan bagi dia merasa susah untuk move on. Inilah pentingnya memiliki kemampuan berpikir first principle. Bagaimana kita mempertanyakan doktrin, pendapat, dan juga opini dari orang lain yang belum tentu benar adanya. Gak jarang orang-orang menyodorkan pemikiran dan pendapatnya kepada kita hanya karena keterbatasan sudut pandang dan cara mereka berpikir. Akan selalu ada cara dan hal baru dan berbeda yang bisa kamu lakukan, asal kamu memiliki 3 hal berikut untuk menerapkan apa yang disebut sebagai first principle. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Ketika kamu mulai kuliah atau ketika kamu sudah bekerja, sudah nggak ada lagi orang lain yang mengatakan apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana kamu harus melakukan. Kuncinya adalah terus membuka rasa ingin tahu dan mencoba hal yang baru, sehingga wawasan dan khasanah cara kita berpikir akan terus terbuka lebar, dan kita akan selalu siap dengan pandangan-pandangan baru yang bisa jadi berbeda dengan pandangan yang sudah kita miliki saat ini. Bertanya adalah sebuah seni untuk mengasah rasa keingintahuan kita. Sebuah perusahaan raksasa global dan sukses seperti Toyota menerapkan sebuah konsep dengan apa yang mereka sebut sebagai 5 why gitu. Sehingga ketika mereka menemukan sebuah problem, mereka berusaha untuk menggalinya lebih dalam. Apa masalah terjadi? Kenapa itu terjadi? Kenapa sebab itu bisa terjadi gitu. Sehingga mereka nggak hanya berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang yang lebih sustainable. Ketika dulu gue bekerja di sebuah perusahaan manufacturing gitu, seringkali ketika terjadi breakdown pada mesin yang operasional yang sedang digunakan, nggak jarang manajemen itu menyalahkan operator yang mengoperasikan mesin tersebut gitu. Padahal setelah kita telusuri lebih lanjut, kenapa mesin itu bisa gagal beroperasi gitu. Ternyata salah satu sebab yang kita temukan adalah tidak dilakukannya maintenance gitu. Kemudian kita mempertanyakan lebih lanjut, kenapa tidak dilakukan maintenance gitu. Ternyata dari engineering atau dari tim quality-nya tidak melakukan maintenance atau perawatan secara rutin gitu. Sehingga karena tidak adanya schedule atau perawatan secara rutin, maka tidak dianggarkan dana untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Sehingga apa yang kita lakukan adalah menjadwalkan pembersihan atau maintenance mesin secara teratur, kemudian juga menganggarkan dana untuk melakukan maintenance secara rutin. Sehingga apa yang kita lakukan adalah memberikan sebuah solusi dalam jangka panjang, sehingga tidak akan terjadi lagi mesin breakdown secara tiba-tiba, kecuali memang mesin itu sebelum maintenance sudah terjadi kerusakan. Sebuah masalah memang sering banget bisa diselesaikan dengan cara mudah gitu. Tetapi rasa keingintahuan inilah yang mampu membuat kita menggali lebih dalam kenapa sebuah masalah bisa terjadi. Sehingga kita mampu menemukan root cause dari sebuah masalah itu dan menawarkan sebuah solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka
panjang, sehingga tidak terjadi masalah secara berkala, tetapi masalah akan terjadi ya memang ketika sudah waktunya lah istilahnya gitu. Cara kedua untuk melatih first principle adalah mengasah rasa empati. Jika simpati adalah sebuah perasaan yang kita ungkapkan untuk orang lain, maka empati adalah seolah kita sedang berada dengan orang-orang yang memiliki masalah gitu, sehingga kita menempatkan diri kita pada sepatu yang mereka pakai. Mengasah empati berarti memiliki sebuah pemahaman dan juga memahami pengalaman orang lain secara lebih mendalam. Dari titik mana mereka berasal, kemudian perasaan seperti apa yang mereka miliki, dan pemikiran seperti apa yang membuat mereka memiliki pemikiran seperti itu. Sehingga mengasah empati juga sangat bermanfaat untuk para entrepreneur yang ingin memahami lebih dalam bagaimana sebenarnya journey dari konsumen mereka. Cara yang ketiga untuk melatih first principle thinking adalah dengan berdamai dengan diri sendiri dan juga menerima keadaan yang memang tidak bisa dirubah. Seringkali keputusan dalam hidup kita ditentukan oleh subconscious mind kita seperti emosi kita. Kita memang punya akses untuk mengubah subconscious mind tersebut, tetapi cara mengubah akses subconscious mind pun juga melalui subconscious mind yang lain. Seperti ketika kita ingin mengubah kebiasaan kita untuk memutuskan sesuatu, kita membutuhkan adanya desire atau hasrat yang memang kadang itu juga muncul dari subconscious mind kita. Belum lagi berbagai hal dalam kehidupan kita juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memang seringkali tidak bisa kita ubah, seperti faktor genetik dan juga mungkin faktor-faktor lingkungan yang dari lahir kita berada di situ yang baru bisa kita ubah di kesempatan yang akan datang. Tetapi dengan memiliki kesadaran bahwa kita bisa melakukan sebuah perubahan, ini akan mendorong diri kita untuk berusaha lebih keras menciptakan perubahan tersebut. Tetapi juga karena kita memiliki keterbatasan, kita juga ingin memberikan kebaikan pada orang di sekitar kita, sehingga mereka tidak perlu melakukan atau melewati kesusahan yang sama gitu. Dan lebih hebatnya lagi, ini juga mendorong kita untuk berkolaborasi dengan orang lain gitu, sehingga kita memiliki sebuah komunitas atau sebuah tim yang saling melengkapi dan bahkan mampu mewujudkan sebuah hal yang kita anggap awalnya nggak mungkin menjadi mungkin, yang awalnya nggak bisa menjadi bisa. Sebagai konklusi, first principle akan mampu membantu kita untuk memvalidasi informasi atau fakta-fakta seperti apa yang relate dengan kehidupan kita, sehingga kita mampu menciptakan sebuah metode atau cara yang baru dan bisa jadi berbeda dari yang sudah ada, sehingga kita bisa menentukan apa yang mungkin dikerjakan dan apa yang tidak mungkin, sehingga kita mampu menemukan medan pertempuran yang sesuai dengan kemampuan kita dan apa yang mungkin untuk kita lakukan. Sehingga nggak jarang orang-orang dengan first principle mampu melakukan dan menghadirkan sebuah perubahan yang fenomenal. Seperti misalnya Elon Musk yang berpikir bahwa membuat sebuah roket sebenarnya nggak mahal seperti yang diklaim oleh berbagai pihak dan mungkin untuk dilakukan. Until next time, ciao!